Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel untuk tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Silvana Fauzia, NPM 202151075. Adapun judul artikel yang saya buat adalah Hakikat Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis dan Kemandirian Belajar. Adapun yang akan dibahas adalah yang pertama untuk kemampuan kognitifnya, yaitu kemampuan pemecahan masalah matematis, dan untuk kemampuan afektifnya yaitu kemandirian belajar. Nah, sebagai pengantar dari kemampuan pemecahan masalah matematis, di sini kita akan membahas apa sih yang disebut dengan masalah. Jadi, yang pertama, masalah adalah suatu hal atau kondisi di mana sesuatu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi, ketika kita mengalami suatu kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh hati dan pemikiran kita, maka disitulah timbul suatu masalah. Nah, adapun menurut Rus Effendi, masalah adalah sesuatu hal yang baru, sesuai dengan kondisi di mana orang yang memecahkannya, kondisi dari orang yang memecahkannya, dan ia memiliki pengetahuan prasyarat. Nah, artinya jadi menurut Rus Effendi, masalah adalah sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang tidak sering kita temui. Dan selanjutnya, menurut Bat tahun 1980, masalah dalam matematika terbagi menjadi 5, yaitu ada latihan pengenalan, latihan algoritma, masalah aplikasi, open search problem, dan situasi masalah. Jadi itu ya, yang disebut masalah itu adalah sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dan sesuatu hal atau kondisi yang baru kita temui. Nah, yang selanjutnya, apa itu pemecahan masalah? Di sini ada 3 pendapat. Yang pertama, menurut Polya dalam buku Hendriana tahun 2018, disebutkan bahwa pemecahan masalah adalah sebuah usaha seseorang untuk mencari jalan keluar dari suatu tujuan yang tidak mudah dicapai. Jadi, menurut Polya, ada beberapa kata kunci dari sebuah pemecahan masalah, yaitu sebuah usaha untuk mencari jalan keluar, dan tujuannya tidak mudah untuk dicapai. Itu menurut Polya. Selanjutnya, menurut Robianto dan Harmini pada tahun 2017, pemecahan masalah adalah sebuah situasi yang melibatkan proses kompleks serta menuntut seseorang untuk mengordinasikan pengalaman, pengetahuan, pemahaman, dan intuisi dalam rangka memenuhi tuntutan dari situasi tersebut. Jadi menurut Robianto, pemecahan masalah itu adalah suatu proses yang kompleks. Kompleks di sini dalam artian banyak hal-hal yang diperlukan gitu untuk sebuah proses pemecahan masalah, gitu. Dimana ini menuntut seseorang untuk mengordinasikan atau mencampur adukan pengalaman, pengetahuan, pemahaman, serta intuisinya untuk memenuhi apa yang dipermasalahkan. Yang selanjutnya, menurut Susanto pada tahun 2015, pemecahan masalah dalam matematika adalah suatu aktivitas dalam rangka penggunaan pengetahuan matematika yang telah dimiliki untuk mencari penyelesaian masalah matematika yang dihadapi. Jadi kalau menurut Susanto ini lebih kepada pemecahan masalah dalam matematika, yaitu aktivitas penggunaan pengetahuan matematika yang telah dimiliki pada sebelumnya untuk memecahkan masalah matematika yang sedang dihadapi. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari pendapat ketiga ahli tadi bahwa pemecahan masalah adalah sebuah upaya seseorang untuk mencari jalan keluar dari suatu masalah non-rutin dengan melakukan koordinasi antara pengalaman, pengetahuan, pemahaman, dan intuisi yang telah dimiliki. Jadi pemecahan masalah itu pada intinya adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mencari jalan keluar dari masalah non-rutin. Non-rutin itu artinya adalah suatu masalah yang baru. Atau seperti yang dikatakan Polya tadi, bahwa masalah itu adalah sesuatu yang baru. Kalau rutin terjadi, itu namanya rutinitas, dan rutinitas itu bukan lagi menjadi suatu permasalahan. Dengan melakukan koordinasi. Nah, artinya di sini ada proses yang kompleks karena harus melakukan koordinasi antara pengalaman, pengetahuan, pemahaman, dan intuisi yang telah dimiliki. Nah, selanjutnya
Pemecahan masalah dalam matematika adalah upaya pencarian jalan keluar dari suatu masalah matematika non-rutin dengan berbagai pengalaman, pengetahuan, pemahaman, dan intuisi matematika yang telah dimiliki sebelumnya. Nah, jadi kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan yang dimiliki seseorang berkenaan dengan pencarian solusi dari masalah yang sulit untuk dihadapi dan membutuhkan usaha yang keras untuk menyelesaikannya. Nah, kemampuan pemecahan masalah matematis itu seringkali disebut sebagai kemampuan berpikir tingkat tinggi atau bisa dikategorikan sebagai kemampuan berpikir tingkat tinggi atau High Order Thinking Skill atau biasa disingkat HOTS, HOTS. Nah, jadi apa sih berpikir tingkat tinggi itu? Berpikir tingkat tinggi terjadi saat seseorang mengambil informasi baru dan informasi yang tersimpan dalam memori dan saling terhubungkan atau menata kembali dan memperluas informasi ini untuk mencapai tujuan atau menemukan jawaban yang mungkin dalam situasi membingungkan, menurut Suryani tahun 2022. Nah, definisi berpikir tingkat tinggi ini sejalan dengan definisi pemecahan masalah matematis, bahwa pemecahan matematis itu memerlukan suatu proses yang kompleks, dan di sini sesuai dengan definisi berpikir tingkat tinggi yang harus menghubungkan atau menata kembali dan memperluas informasi. Dan juga tadi dalam pemecahan masalah itu bahwa pemecahan masalah itu adalah menyelesaikan suatu masalah non rutin. Di sini ada kalimat informasi baru dan informasi yang tersimpan. Seperti yang tadi dibahas dalam pemecahan masalah itu kita menggunakan pengetahuan, pemahaman yang telah diperoleh sebelumnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis itu adalah suatu kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, selanjutnya indikator kemampuan pemecahan masalah matematis. Artinya di sini ada beberapa hal sebagai indikator untuk mengukur apakah seseorang memiliki kemampuan pemecahan masalah matematis atau tidak. Di sini ada indikator menurut 3 ahli. Yang pertama menurut Polya tahun 1985. Indikator kemampuan pemecahan masalah matematis menurut Polya itu ada 4. Yang pertama itu pemahaman terhadap masalah. Yang kedua itu perencanaan penyelesaian masalah. Yang ketiga melaksanakan perencanaan masalah. Dan yang keempat pemeriksaan kembali proses dan hasil dari pemecahan masalah tersebut. Yang kedua itu menurut Gagne. Yang pertama itu ada menyajikan masalah dalam bentuk yang lebih jelas. Yang kedua menyatakan masalah dalam bentuk operasional. Yang ketiga menyusun hipotesis alternatif dan prosedur kerja. Yang keempat, menguji hipotesis dan melakukan kerja untuk memperoleh jawaban. Yang kelima, mengecek kembali kebenaran atau memilih pemecahannya. Dan yang ketiga, menurut Musser dan Shaughnessy tahun 1980, ada 5 indikator kemampuan pemecahan masalah matematis, yaitu yang pertama mencoba-coba, yang kedua membuat pola, yang ketiga memecahkan masalah, yang keempat bekerja secara mundur, dan yang kelima bersimulasi. Nah, dari indikator menurut 3 ahli ini, pada intinya kita dapat merangkum bahwa suatu indikator kemampuan pemecahan masalah matematis itu pada intinya seperti apa yang disampaikan oleh Polya. Ya. Nah, di sini contoh soal kemampuan pemecahan masalah matematis. Nah, ada 3 orang petugas Dinas Lingkungan Hidup akan mengukur panjang danau Tan Ralili di Kabupaten Goa. Orang pertama berada di titik A, orang kedua di titik B, orang ketiga di titik C, dan ketiga petugas tersebut mengukur panjang danau Tan Ralili dengan bantuan drone. Dari titik A, orang pertama menerbangkan drone dengan jurusan 3 angka 045 derajat ke titik B dan tercatat drone terbang selama 15 menit dengan kecepatan 1,2 km per jam. Kemudian dari titik B, orang kedua menerbangkan drone dengan jurusan 3 angka 105 derajat ke titik C dan tercatat drone tersebut terbang selama 20 menit dengan kecepatan 1,2 km per jam. Jika P adalah jarak titik A ke titik C atau panjang danau Tan Ralili dalam meter, berapakah nilai P kuadrat? Nah, di sini kita dapat mengukur
apakah seseorang memiliki kemampuan pemecahan masalah matematis dengan langkah polya pada soal yang tadi disebutkan gitu. Nah, di sini terpampang ya gambar dari Bapak Polya gitu. Nah, dari indikator kemampuan pemecahan masalah tadi, yang pertama itu kan memahami masalah. Nah, dalam soal yang telah ditampilkan sebelumnya itu, nah bisa kita lihat untuk indikator memahami masalah ini, kita bisa melihat apakah yang pertama itu seseorang mampu menggambarkan posisi A, B, dan C yang membentuk sebuah segitiga sembarang. Nah, artinya ketika seseorang atau ketika siswa mampu menggambarkan posisi A, B, dan C yang membentuk sebuah segitiga sembarang, artinya dia sudah memenuhi salah satu indikator kemampuan pemecahan masalah matematis, yaitu dari indikator memahami masalah. Nah, yang kedua itu mendata hal-hal yang diketahui pada soal, meliputi sudut-sudut. Tadi disebutkan ya, ada yang sudut jurusan 3 angka 045 derajat, 105 derajat, nah, sudut-sudut, lalu tadi kecepatannya dan waktu. Yang ketiga, menyimpulkan hal yang ditanyakan dalam soal. Yang ditanyakan dalam soal itu yaitu nilai jarak dari A ke C yang dikuadratkan. Dan yang keempat adalah mengetahui bahwa data-data yang diketahui tersebut cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, ketika siswa mampu melakukan hal-hal yang disebutkan tadi, itu artinya dia sudah memenuhi indikator memahami masalah. Nah, indikator yang kedua itu adalah merencanakan penyelesaian masalah. Yang pertama itu menemukan ide bahwa jarak titik A ke B dan titik B ke C dapat dicari dengan memanfaatkan kecepatan dan waktu tempuh yang diketahui. Lalu menemukan sudut dalam B berdasarkan informasi sudut-sudut jurusan 3 angka yang telah diketahui sebelumnya. Lalu menemukan ide penyelesaian soal dengan menggunakan aturan kosinus untuk menemukan panjang AC dan merumuskan model matematikanya. Nah, artinya ketika siswa atau seseorang mampu melakukan kegiatan ini, nah dia sudah mampu merencanakan penyelesaian masalah. Artinya dia sudah memenuhi salah satu indikator dari kemampuan pemecahan masalah matematis menurut Polya. Oke, nah selanjutnya yang ketiga indikatornya itu adalah melaksanakan penyelesaian masalah. Seperti menemukan panjang AB dan BC dengan ide yang telah diperoleh sebelumnya, mensubstitusikan unsur-unsur yang telah diperoleh ke dalam rumus aturan kosinus, karena tadi yang dipilihnya itu dalam perencanaan penyelesaian masalah itu adalah aturan kosinus ya. Jadi apakah dia mampu mensubstitusikan unsur-unsur yang telah diketahui ke dalam rumus itu, lalu memperoleh jawaban penyelesaian soal. Dan indikator yang terakhir yaitu pemeriksaan kembali hasil dan proses, seperti mengkonversi hasil penyelesaian masalah ke dalam bentuk meter sesuai dengan instruksi pada soal. Nah, seringkali siswa itu salah tanggap gitu mengenai apa yang ditanyakan dalam soal dan apa yang dia jawab. Dan nah, perlu digarisbawahi bahwa dalam kemampuan pemecahan masalah matematis itu biasanya soal yang diberikan itu adalah soal HOTS, jadi soal yang tidak rutin ditemui. Lalu mencatat kesimpulan jawaban dari masalah yang disajikan dan mengemukakan alasan kuat bahwa jawaban ini benar. Nah, bisa kita simpulkan ya bahwa indikator kemampuan pemecahan masalah itu lebih seperti langkah-langkah gitu ya. Jadi seseorang itu harus memenuhi langkah pertama dulu, atau tadi indikator yang pertama, baru bisa menentukan indikator yang kedua, ketiga, keempat gitu. Jadi kalau indikator kemampuan pemecahan masalah matematis menurut Polya ini lebih seperti langkah-langkah yang saling berkaitan satu sama lainnya. Oke. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi proses pemecahan masalah menurut Charles dan Lester itu ada 3. Yang pertama itu adalah faktor pengalaman, baik lingkungan maupun personal seperti usia, ilmu pengetahuan tentang strategi penyelesaian. Yang kedua itu ada faktor afektif, misalnya minat, motivasi, tekanan, kecemasan, toleransi terhadap ambiguitas, ketahanan, dan kesabaran. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu faktor kognitif seperti kemampuan membaca, kemampuan spasial, kemampuan analisis, keterampilan berhitung, dan sebagainya. Itu adalah
faktor-faktor yang mempengaruhi suatu proses pemecahan masalah. Nah, selanjutnya kesulitan dalam proses pemecahan masalah yang seringkali dihadapi oleh seseorang atau oleh siswa. Menurut Syairani tahun 2016, itu ada 10. Yang pertama, ketidakmampuan untuk membaca masalah. Yang kedua, kurangnya pemahaman terhadap masalah yang muncul. Yang ketiga, kesalahan dalam menginterpretasi tentang kondisi-kondisi masalah. Yang keempat, kurangnya pengetahuan tentang strategi. Yang kelima, ketidaktepatan strategi yang digunakan. Yang keenam, ketidakmampuan menerjemahkan masalah dalam bentuk matematika. Yang ketujuh, kesalahan memformulasikan dalam bentuk matematika. Selanjutnya, kesalahan menginterpretasikan dalam konsep-konsep matematika, kesalahan perhitungan, dan ketidaksempurnaan tentang pengetahuan matematika. Itu adalah beberapa kesulitan dalam proses pemecahan masalah yang seringkali dihadapi oleh siswa. Nah, selanjutnya berkaitan dengan kemampuan afektif yang akan dibahas, yaitu mengenai kemandirian belajar. Nah, pertama kita bedah dulu nih dari katanya gitu ya, kemandirian belajar. Itu ada kata kemandirian dan juga ada kata belajar. Nah, apa itu kemandirian? Apa itu belajar? Jadi kemandirian itu adalah suatu sikap di mana seseorang berbuat sesuatu atas kehendak dan dorongan dirinya sendiri untuk memenuhi tujuannya sendiri. Jadi yang disebut kemandirian itu adalah suatu sikap di mana dia itu berbuat itu atas kehendaknya sendiri gitu, tanpa adanya dorongan dari orang lain, tetapi atas kemauan dirinya pribadi untuk memenuhi, tentunya untuk memenuhi tujuan dari dirinya sendiri. Dan lalu apa itu belajar? Nah, belajar adalah suatu aktivitas yang melibatkan unsur kognitif, afektif, dan psikomotor dalam rangka memperoleh suatu perubahan tingkah laku. Nah, perlu digarisbawahi bahwa intinya belajar itu adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk terjadinya perubahan tingkah laku dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu. Seperti itu. Lalu selanjutnya, apa itu kemandirian belajar? Yang pertama, menurut Sung dan Zimmerman, kemandirian belajar adalah proses belajar yang terjadi karena pengaruh dari pemikiran, perasaan, strategi, dan perilaku sendiri yang berorientasi pada pencapaian tujuan. Jadi menurut Zimmerman dan Sung, kemandirian belajar adalah proses belajar yang terjadi karena adanya pengaruh dari pemikiran, perasaan, strategi, dan perilaku dari dirinya sendiri, di mana dia berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah dia tetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Sugandi pada tahun 2013, kemandirian belajar adalah suatu sikap siswa yang memiliki karakteristik berinisiatif belajar, mendiagnosis kebutuhan belajar, menetapkan tujuan belajar, memonitor, mengatur, dan mengontrol kinerja, memandang kesulitan sebagai tantangan, mencari dan memanfaatkan sumber belajar yang relevan, memilih dan menerapkan strategi belajar, mengevaluasi proses dan hasil belajar, serta konsep diri. Dan yang ketiga itu menurut Nur Fadilah dan Lukman pada tahun 2019, kemandirian belajar adalah suatu kegiatan yang berasal dari kemampuan diri sendiri, belajar yang mandiri dan tidak tergantung terhadap orang lain serta bertanggung jawab agar tercapai tujuan yang diinginkannya. Nah, jadi dari pendapat 3 ahli yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar adalah suatu sikap seseorang yang memiliki inisiatif sendiri untuk melakukan aktivitas belajar yang dipengaruhi oleh pemikiran pribadinya dengan berorientasi pada tujuan yang diinginkan. Nah, adapun indikator apakah seseorang memiliki kemandirian belajar atau tidak, itu di sini ada dari 3 ahli. Yang pertama dari Sumarmo, lalu ada dari Jamarah, dan ada dari Desmita. Nah, menurut Sumarmo ada 9 indikator. Yang pertama adalah inisiatif dan motivasi belajar intrinsik. Yang kedua adalah kebiasaan mendiagnosa kebutuhan belajar. Yang ketiga, menetapkan tujuan belajar. Yang keempat, memonitor, mengatur, dan mengontrol belajar. Yang kelima, memandang kesulitan sebagai tantangan. Yang keenam, memanfaatkan dan mencari sumber yang relevan. Yang ketujuh, memilih menerapkan strategi belajar.
Yang kedelapan, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Dan yang terakhir adalah konsep diri. Sedangkan menurut Jamarah ada 5 indikator dari kemandirian belajar, yaitu yang pertama adalah kesadaran akan tujuan belajar, kedua kesadaran akan tanggung jawab belajar, kekontinuan belajar, keaktifan belajar, dan efisiensi belajar. Dan menurut Desmita ada 6, yaitu memiliki keinginan kuat untuk belajar, mampu membuat keputusan, memiliki inisiatif, bertanggung jawab, kontrol diri, dan percaya diri. Nah, di sini kita akan membahas indikator kemandirian belajar menurut Sumarmo, karena menurut saya ini yang paling kompleks gitu ya. Yang pertama itu adalah adanya inisiatif belajar. Nah, contohnya itu adalah memilih untuk menunggu bantuan guru ketika mengalami kesulitan belajar matematika. Nah, ini merupakan indikator dari pernyataan yang negatif gitu ya. Artinya dia tidak memiliki inisiatif sendiri untuk belajar dan lebih memilih untuk menunggu bantuan guru ketika mengalami kesulitan belajar matematika. Artinya dia tidak memiliki inisiatif. Jika tidak memiliki inisiatif, artinya dia tidak dapat dikatakan memiliki kemandirian belajar gitu ya. Yang kedua, mendiagnosa kebutuhan belajar. Contohnya adalah membenarkan jika ada kesalahan dalam penyelesaian soal matematika yang dilakukan. Nah, artinya ketika dia mampu menyadari, membenarkan gitu bahwa dalam penyelesaian soal matematika yang dia lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Nah, artinya dia mampu mendiagnosa atau mengira-ngira seperti apa nih kebutuhan belajarnya, karena yang misal di penyelesaian soal matematika sebelumnya dia mengalami kesalahan, maka misalkan dia membutuhkan belajar yang lebih, dia membutuhkan sumber yang lebih, artinya dia mampu mendiagnosa kebutuhan belajarnya di kedepannya gitu. Yang ketiga adalah menetapkan tujuan belajar. Contohnya adalah merumuskan target belajar matematika. Nah, apabila seseorang atau siswa mampu merumuskan target belajar matematikanya, misal di minggu pertama dia harus mampu menguasai materi A, di minggu kedua harus mampu memperoleh nilai A misalnya. Artinya dia sudah menetapkan tujuan belajar dan itu merupakan suatu bentuk kemandirian belajar. Yang keempat adalah memonitor, mengatur, dan mengontrol belajar. Contohnya adalah mengambil prakarsa untuk mencatat dan membaca kembali pelajaran matematika. Nah, artinya ketika dia memiliki inisiatif atau dengan kata lain mengambil prakarsa untuk mencatat dan membaca kembali pelajaran matematika yang telah dia pelajari di sekolah dan dia pelajari kembali di rumah, artinya dia sudah mampu memonitor, mengatur, dan mengontrol gaya belajarnya. Gitu. Artinya dia karena itu merupakan inisiatif dirinya sendiri, itu dapat dikatakan sebagai kemandirian belajar. Yang selanjutnya adalah memilih dan menggunakan strategi belajar. Contohnya adalah menyesuaikan kembali jawaban ulangan matematika. Nah, artinya ketika dia mampu menyesuaikan kembali jawaban ulangan matematika, itu merupakan suatu bentuk strategi belajar. Dia mampu mengetahui kesalahan-kesalahan mana yang dia lakukan dan menentukan strategi belajar yang akan dia lakukan ke depannya. Yang keenam, memandang kesulitan sebagai tantangan. Contohnya, menyatakan tertantang mengerjakan soal matematika yang sulit. Ketika dia merasa tertantang untuk melakukan atau mengerjakan soal matematika yang sulit, artinya dia memiliki pandangan bahwa suatu kesulitan yang dia hadapi dalam menyelesaikan suatu masalah matematika itu adalah sebuah tantangan yang harus dia hadapi, bukanlah suatu tantangan yang harus dia hindari, justru yang harus dia hadapi. Itu artinya dia memiliki kemandirian belajar. Yang ketujuh adalah memanfaatkan dan mencari sumber yang relevan. Contohnya adalah mengaitkan beragam sumber dengan materi belajar. Nah, siswa dengan kemandirian belajar mampu mengaitkan sumber yang dia dapat di luar dengan materi belajar yang dia dapatkan di sekolah. Seperti itu. Yang kedelapan adalah mengevaluasi proses dan hasil belajar. Seperti contohnya adalah mempertimbangkan kesalahan yang dilakukan saat ulangan matematika sebelumnya. Nah, artinya ketika dia mampu mempertimbangkan kesalahan yang dilakukan, misal dia salah di nomor 1 nih, kesalahannya apa? Misal kesalahannya dia salah menghitung gitu. Artinya dia mampu mengevaluasi proses dan hasil belajarnya. Adanya kekeliruan gitu. Artinya dia mampu mengevaluasi dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah konsep diri. Contohnya adalah menunjukkan keyakinan setelah mengerjakan ulangan matematika. Ketika dia menunjukkan keyakinan, seperti keyakinan bahwa dia menjawab
soal-soal matematika ini dengan baik, artinya dia memiliki konsep diri bahwa dia mampu untuk melakukannya dan dia telah belajar sebaik mungkin. Itu adalah suatu bentuk konsep diri, dan adanya konsep diri merupakan suatu kemandirian belajar. Nah, adapun karakteristik kemandirian belajar menurut Paris dan Winograd tahun 2000 itu ada 3, yaitu yang pertama adanya kesadaran akan berpikir, yang kedua penggunaan strategi, dan yang terakhir adalah motivasi berkelanjutan. Adapun strategi pembentukan kemandirian belajar itu menurut Zumbrunn, Tadlock, dan Robert tahun 2011. Yaitu yang pertama merumuskan tujuan untuk jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua merencanakan penyusunan perencanaan untuk membantu siswa mengatur diri sebelum tugas-tugas belajar, motivasi diri secara intrinsik, pengawasan terhadap diri, mengendalikan perhatian dengan cara menghindari hal yang mengganggu pikiran, menerapkan strategi yang luas sesuai tugas yang dihadapi, melakukan pemantauan terhadap kegiatan yang telah dilakukan, mencoba mencari bantuan ketika menghadapi kesulitan, dan mengevaluasi diri terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan dalam video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, baik itu dari segi penulisan ataupun penyampaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.